Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidin, guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Asyhadatain, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPG Dalja Batch 1 di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 211240793. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Asyhadatain untuk uji kinerja pada kelas 8 MTS Asyhadatain dengan tema Sejarah Lahirnya Daulah Ayyubiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke. Gimana tadi? Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Oke, kalau sudah, coba lihat sekelilingnya ada sampah tidak? Iya. Ada ya, sudah bersih ya? Iya. Sudah nyaman untuk belajar? Sudah. Gimana? Ada yang tidak masuk sekolah? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Semuanya sehat? Sehat. Oke, kalau semuanya sehat, kita langsung aja sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, coba siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, Ibnu. Ya. Silahkan coba Ibnu dipimpin doanya. Siap. Siap. Belum belajar, cara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, untuk meningkatkan nasionalisme kita, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siapa yang menjadi dirijennya? Oke, silakan di depan ya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, mengandung darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu di bumi. Indonesia
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Aden, Hadir. Dede, Hadir. Irgi, Hadir. Ripal, Hadir. Randy, Hadir. Jahra. Oke, sebelum kita belajar SKI, untuk merefleksikan diri kita ya, supaya kita belajarnya lebih semangat. Nah, kita ice breaking dulu. Tahu ice breakingnya? Oke, ketika Bapak bilang belajar SKI mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Oke, bisa? Bisa. Oke, sekali lagi ya. Belajar SKI Mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. metode pembelajaran hari ini kita akan belajar PBL, Problem Based Learning. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menganalisis faktor-faktor penyebab berunturnya Daulah Fatimiyah. Yang kedua menjelaskan sejarah tentang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang ketiga menganalisis peran Salahuddin sebagai tentara. Dan yang keempat menyimpulkan proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Oke. Ada yang tahu ini gambar siapa? Ada yang tahu silakan eksplainkan. Oke, Dedek siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, ini adalah Salahuddin Ayyubi. Oke, siapakah Salahuddin Al-Ayyubi itu? Ada yang tahu? Sebelum pembelajaran dimulai tentang sejarah Daulah Ayyubiyah, Bapak ingin tahu ya kemampuan atau pemahaman kalian tentang Daulah Ayyubiyah. Maka dari itu hari ini Bapak akan bagikan soal pretest tentang Daulah Ayyubiyah. Oke. Silahkan kalian tulis nama masing-masing dan juga kelas ya. Oke, silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah silahkan simpan di depan semuanya. Oke, udah ya.
Untuk pelajaran hari ini kita akan bagi kelompok. Sebelum bagi kelompok, kita ice breaking dulu ya, supaya kalian fokus nanti ketika mengerjakan tugas kelompok. Tahu ice breakingnya seperti apa? Oke, jadi kita akan ada sebuah permainan sebenarnya dan Sebaliknya. Tahu ya? Oke, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Sebenarnya. 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 Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Sebaliknya. 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 Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Selanjutnya kita akan bagi kelompok. Kelompok hari ini sesuai dengan kelompok pembelajaran sebelumnya. Silahkan ke kelompok masing-masing. Jadi sebelum kalian berdiskusi, silahkan kalian pahami materi dari video ini ya, sejarah tentang berdirinya dinasti Ayyubiyah yang akan Bapak tayangkan di depan. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakang Al-Ayyubi diambil dari nama kakek yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Dalam perkembangannya tercatat bahwa dinasti di Mesir yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam salah satunya adalah Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Sebelum ke proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah, Daulah Fatimiyah adalah salah satu daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Hajjah. Didirikan oleh Sa'id ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Islamiyah. Gerakan pendiri Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy'ari. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adil Billah, yaitu pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi, mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah, itu menjadikan awal mula terbentuknya atau berdirinya Daulah Ayyubiyah. Keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adil Billah, yaitu pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi, mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Sirku bersama Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria yang bernama Nuruddin Jami untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir.
Keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi mulai terlihat ketika ia mendampingi pamannya Hasanuddin Shirkuh yang mendapat tugas dari Nuruddin Jami untuk membantu Daulah Fatimiyah di Mesir yang Perdana Menterinya diserang oleh Dirgam, yaitu tentara Salim. Salahuddin berhasil mengalahkan Dirgam sehingga beliau dan pamannya mendapatkan hadiah dari Perdana Menteri berupa sepertiga pajak tanah Mesir. Peperangan antara pasukan Salahuddin dan pasukan Syawar. 3 tahun kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi kembali menyertai pamannya ke Mesir. Hal ini dilakukan karena Perdana Menteri Syawar bersekutu atau bekerja sama dengan tentara Salim. Akhirnya, Panglima Hasanuddin Shirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Pengangkatan Perdana Menteri pada tahun 1169 Masehi. Setelah ditangkapnya Perdana Menteri Syawar karena bersekongkol dengan tentara Salim, Khalifah Al-Adil mengangkat Hasanuddin Shirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan, dan tugas per kelompok. Kelompok 1 yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab berunturnya Daulah Ayyubiyah. Nanti kelompok 2 menjelaskan proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, dan kelompok 3 menganalisis keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tentara. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2, silahkan kalian nanti pelajari, baca-baca materinya. Terus kalian boleh buka materinya dari HP, terus dari jurnal, ya. Baca. Baca deh. Oh, jadi berdiri di mana? Jadi di Kairo di Mesir. Ia daulah dinasti Ayyubiyah berada di sebagian Suriah sampai ke Madinah, Mekah, dan sampai ke wilayah Yordania, sini sana. Dinasti Ayyubiyah, keterangan pusat pemerintahan kota penting. Kota pentingnya di sini ada Kairo, Madinah, Mekah, Sanaa, Damaskus, Homs, dan Aleppo. Wilayah kekuasaannya inilah wilayah di luar kekuasaan ini waktu negara lainnya. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Janbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi mengukir kejayaan Islam pada masanya. Untuk lebih jelasnya, titik. Di sini adalah gambar sebuah benteng Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbahkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai diskusinya, sekarang siapkan 1 orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, dari kelompok 1 siapa? Ibnu. Kelompok 2? Ade. Kelompok 3 siapa ya? Silvi. Oke. Mau siapa? Silvi. Oke, Silvi ya. Oke, sekarang silakan untuk mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Fatimiyah. 1. Kepemimpinan yang lemah. Setelah masa kejayaan, para khalifah Fatimiyah selanjutnya tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat. Banyak di antara mereka hanya menjadi simbol tanpa kekuatan politik nyata, sehingga kekuasaan efektif justru dipegang oleh para perdana menteri atau panglima militer. 2. Konflik internal pemerintahan. Perebutan kekuasaan antara pejabat istana dan persaing antara faksi-faksi dalam pemerintahan menyebabkan instabilitas politik yang berkepanjangan. Hal ini memperlemah pemerintahan pusat dan menyebabkan munculnya pemberontakan di berbagai wilayah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang ke kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu prosesnya berdiri Daulah Ayyubiyah. 1. Intervensi Syam ke Mesir. Hasanuddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Salib di Mesir dan memenangkan Syahwar. Syirkuh kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Khalifah Al-Adid Billah, tetapi ia wafatnya hanya 2 bulan kemudian. 2. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri. Setelah Syirkuh wafat, Salahuddin diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, adil, dan berjiwa besar. 5. Proklamasi berdirinya Daulah Ayyubiyah. Setelah wafatnya Al-Adid Billah, Salahuddin secara resmi memproklamasikan berdirinya Daulah Ayyubiyah. Dia menjadi pemimpin tertinggi Mesir dengan tetap menyatakan kesetiaan terhadap kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 2 hasil diskusinya. Silakan sekarang kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Faktor-faktor keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai Panglima Tentara. 1. Strategi militer yang cemerlang. Salahuddin dikenal memiliki kecerdasan strategi yang tinggi dalam menyusun rencana perang. Ia menerapkan taktik perang gerilya, pengepungan, dan pemotongan logistik musuh untuk melemahkan kekuatan Salib. Ia juga kemenangan besar di Perang Hittin. Salah satu keberhasilan terbesar Salahuddin adalah kemenangan di Perang Hittin. Dalam perang ini, ia mengalahkan pasukan Salib dan merebut kembali Yerusalem setelah dikuasai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Silakan sekarang beri aplaus lagi untuk kelompok 3. Oke, silakan sekarang boleh kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Oke, terima kasih ya kepada anak-anakku yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana tadi kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 itu mempresentasikan faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Bani Fatimiyah. Iya. Nah, kelompok 2 tadi menjelaskan tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Dan kelompok 3 itu menjelaskan atau menganalisis tentang keberhasilan Salahuddin sebagai tentara ya. Oke, Bapak kasih aplaus. Terima kasih untuk presentasinya yang telah kalian lakukan tadi ya, yang telah kalian lakukan atau yang telah kalian diskusikan bersama teman-teman. Sekarang aplaus untuk kita semua. Ayo. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan tanya kembali hasil
diskusi kalian ya tentang sejarah dinasti Bani Ayyubiyah. Yang pertama, apa salah satu pencapaian yang dicapai oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika menjadi khalifah? Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Oke, apa jawabannya? Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara Salib pada tahun 1187 Masehi dalam pertarungan Hattin. Oke, terima kasih jawabannya dari Endah ya. Kita kasih aplaus. Pertanyaan berikutnya, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang adil, toleran, dan menghargai hak-hak non-muslim. Dia selalu dihargai bukan selalu oleh Islam, tetapi juga oleh musuh-musuhnya. Oke, benar sekali ya jawabannya. Kasih aplaus. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah runtuhnya dinasti Fatimiyah itu terbagi ke dalam dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Jadi faktor internalnya itu karena perebutan kekuasaan dan juga lemahnya pemerintahan setelah kekhalifahan Al-Aziz. Terus faktor eksternalnya yaitu serangan dari tentara Salib. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Fatimiyah. Selanjutnya proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah itu dilatar belakangi dari runtuhnya Daulah Fatimiyah, yaitu pada tahun 1171 Masehi ya. Dan juga berakhirnya kekhalifahan Al-Adid Billah, yaitu khalifah terakhir dinasti Fatimiyah. Itu menjadi awal dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Untuk yang terakhir sebelum ditutup, jadi tugas kalian di rumah yaitu membuat peta konsep dari masing-masing kelompok dan nanti dikumpulkan minggu depan ya di pelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.